Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Sofia Santi, kelas 3G NIM 209, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil program dari bahasa C++ yang saya buat. Jadi pada kali ini saya membuat program pembagian kelas bimbingan belajar masuk kantor atau yang biasa disebut Bimago. Nah, latar belakang saya membuat program ini karena dalam bimbingan tersebut, kita sering terkendala atas lupanya kelas yang telah kita bagikan. Misalnya, anak sudah di pretest, sudah diuji, lalu sudah dikasih tahu kelasnya, tetapi lupa kembali kelasnya di mana. Nah, dengan hasil nilai yang atau program ini, yang nanti akan diinputkan nilai, terus langsung terbagikan kelasnya, itu akan mempermudah dan akan eh, menata administrasi dari Bimago Soloraya ini. Langsung saja saya rekam dulu layarnya ya. Oke, saya rekam dan ini sudah dimulai rekamannya. Oke, pada kali ini seperti yang telah dijelaskan pada panduan pedoman UTS dari Bu Atri, kita harus membuat flowchart terlebih dahulu. Ya, memang terkadang kita lebih suka membuat skripnya dulu daripada flowchartnya dulu karena emang mungkin bingung atau gimana. Tapi kali ini saya membuat flowchartnya terlebih dahulu agar saya dapat menata skrip yang akan saya buat nantinya. Oke, kita langsung mulai aja, lalu masukkan nilai pretest. Nilai pretest ini dapat setelah dia diuji. Jadi ujian itu secara offline. Nah, nanti setelah dimasukkan nilai pretestnya, maka sistem akan menghitung rata-rata nilai. Nah, lalu setelah terhitung, maka sistem akan membagikan kelas berdasarkan nilai. Jika nilai di atas 80 atau sama dengan 80 sampai kurang dari 100 atau sama dengan 100, maka dia akan mendapat kelas A. Jika nilai di atas atau sama dengan 40 dan di bawah dari 70, maka dia akan mendapatkan kelas B. Nah, jika nilai di bawah 40, maka dia akan mendapatkan kelas C. Tetapi, jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai oleh kriteria A, B, C ini, maka dia tidak akan muncul atau dia langsung ke menu selesai atau langsung selesai programnya. Nah, tetapi jika dia sesuai dengan nilai klasifikasi kelas A, B, dan C, maka langsung akan muncul jadwal bimbingan. Oke, saya sudah membuat flowchart ini dan sepertinya sudah jelas konsepnya bagaimana. Lalu langsung saja kita beralih kepada skrip yang telah saya buat. Nah, di sini saya perbesar terlebih dahulu. Apakah bisa memperbesar? Jika tidak, saya tetap ukuran segini aja kayaknya. Nah, kayaknya saya masih belum tahu bagian perbesar yang mana. Oke, langsung saja. Sini saya masukkan header, ada iostream, stdio.h sama konya.h. Dan saya menggunakan using namespace std. Nah, di sini saya menggunakan inMine, yang mana variabel tersebut ada char dan in. Char di sini untuk nama, dan in di sini untuk nilainya nanti. Nah, ini saya sebelumnya sudah membuat A209, B209, dan C209. Namun sepertinya saya tidak jadi menggunakan karena cukup ribet. Jadi sebenarnya saya ingin mengklasifikasikan jika mereka mendapat kelas A, maka akan langsung muncul ruangan kelasnya. Jika B muncul ruangan kelasnya, tapi saya tidak jadi menggunakannya karena saya kira cukup menggunakan satu if else saja. Tidak perlu menggunakan if dan else yang bercabang banyak. Oke. Jadi kita hanya memakai sampai rata yang ini tidak terpakai dan lupa saya hapus. Nah, mungkin kalau saya hapus takutnya ntar kelamaan, tapi saya hapus aja kali ya. Oke, saya hapus. Mungkin nanti di screenshot di screenshot laporan tidak sesuai, tapi yang penting saya sudah jelaskan dalam video ini ya. Oke, saya hapus sampai rata. Nah, di sini
Saya langsung pisahkan komen di sini. Saya membaginya judul program, input nilai pretest, proses pembagian rata-rata, klasifikasi nilai dan pembagiannya, serta jadwal bimbingan. Nah, saya masukkan judul program dulu seperti biasa, hanya cout dan handle untuk langsung enter. Lalu ini seperti biasa ya, jadi tidak perlu saya kira tidak perlu ada yang saya jelaskan. Nah, lalu untuk input nilai pretest saya masukkan std titik dua kali, lalu cout ini, lalu std titik dua kali, lalu sin.getLine dalam kurung nama, 50 ini charnya ya. Nah, char dari nama. Kenapa saya menggunakan std atau apa ya, string kali ya namanya tuh. Intinya std ini berfungsi, atau using namespace std ini berfungsi untuk jika kita ingin menginputkan nama atau sesuatu hal yang lain yang nanti akan membutuhkan spasi, maka dia akan bisa terbaca oleh sistem. Tapi jika kita tidak menggunakan std ini, nanti jika kita menulis suatu kata yang di dalamnya ada spasi, maka dia akan sistem ini akan mungkin bisa dibilang error atau kurang tahu lebih tepatnya apa, tapi nanti untuk proses berikutnya dia akan langsung otomatis terkerjakan semua, tapi tidak benar. Gimana ya, pokoknya error deh. Nah, jadi kita berikan std dua ini untuk meminimalisir jika ada nama yang menggunakan spasi. Seperti nama saya Aini Sofi Ahsanti, pasti membutuhkan spasi, kecuali kalau saya hanya menginputkan Sofi atau Ahsanti. Nah, terus lalu ini cout nilai imla, cout Al-Quran, cout berhitung. Nah, kenapa ada 3? Sorry, ini berhitung kurang. Nah, B-nya harusnya besar. Nah, kenapa 3? Karena memang standar pengujian pretest di bimbingan tersebut 3 materi, yaitu imla atau dikte bahasa Arab, Al-Quran, dan berhitung. Nah, setelah cout ini nanti hasil dari yang kita masukkan, inputkan, akan menjadi sin imla. Nah, imla ini Al-Quran juga seperti itu, sin Quran dan sin berhitung. Nah, lalu kita masuk ke proses pembagian rata-rata. Setelah kita memasukkan nilai yang hasil pretest tadi, lalu sistem akan secara otomatis membagi nilai tersebut menjadi rata-ratanya. Jadi rata sama dengan imla tambah Quran tambah berhitung di dalam kurung karena dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Lalu dibagi 3. Nah, dibagi di sini menggunakan garis miring ya teman-teman. Nah, lalu langsung cout, hasilnya itu rata di sini ya, kita masukin karena kita udah taruh sini. Kita tinggal copy paste, bukan copy paste, tinggal taruh aja sih sebenarnya. Tinggal tulis rata, lalu handle ini untuk merapikan saja. Nah, lalu setelah dapat rata-ratanya, setelah keluar rata-ratanya, sistem langsung akan memproses atau mengklasifikasi nilai tersebut dan langsung membagi kelasnya. Nah, kita lihat sini, if saya menggunakan if jika rata di atas atau sama dengan 80 dan di bawah atau sama dengan 100, maka selamat, kamu masuk kelas A. Nah selamat ini kita kasih nama ya, biar lebih friendly aja sih ke usernya gitu. Nah, terus habis itu setelah dapat nih kelasnya, dia langsung secara otomatis mendapat jadwal bimbingan. Nah, yaitu cout Ananda, misalnya Aini Sofi ya. Ananda ini Sofi, jadwal bimbingan akan dilaksanakan pada hari Senin, yaitu materinya imla, Rabu itu materinya Al-Quran, dan Kamis materinya berhitung. Mulai dari jam 16 hingga azan maghrib berkumandang dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Selesai. Nah, ini untuk kelas A. Nah, kelas B dan C itu sama, cuman bedanya dia di sini menggunakan else if karena dia kondisi kedua dan ketiga yang mana membutuhkan syarat juga. Jadi kita menggunakan else if. Nah, syaratnya sini seperti yang tadi ada dijelaskan di flowchart, jika nilai lebih atau sama dengan 40 dan kurang dari 70. Kalau yang C ini kelas C, jika nilai di bawah 40. Nah, untuk isiannya sama kurang lebih. Gitu. Nah, terus lalu jika di sini ada else. Else itu jika tidak jika tidak semuanya inilah.
Jadi kondisi terakhir yang tidak memerlukan syarat. Nah, intinya kalau misalnya if sama else if ini tidak terpenuhi, maka dia secara otomatis atau secara default dia akan kembali ke else. Nah, else di sini saya beri periksa kembali nilai per materi yang kamu masukkan. Nah, jadi saya di sini menggunakan atau memilih materi atau memilih ujian ini menggunakan materi percabangan bukan looping, karena memang menurut saya yang lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini memang materi percabangan. Jika looping mungkin sekiranya saya belum menemukan konsep yang tepat, namun percabangan saya mempunyai konsep seperti ini. Nah, kita langsung saja coba run ya. Kita coba run apakah berhasil atau ada error. Oke, berhasil. Dan ini hasilnya jika di run. Kita langsung masukkan nama lengkap. Nama lengkap saya Ani Sofi Santi. Enter. Masukkan pretest imla. Misalnya saya ingin mencoba ini dinilai A dulu semua ya. Berarti kita masukin 90, 95, dan 100. Oke, dia langsung sistem akan langsung mendeteksi rata-rata nilai pretest, rata-rata pretest. Lalu dengan rata-rata pretest ini langsung akan mendapatkan kelas A. Di sini udah ada ya kelas A. Nah, setelah dia tahu dia kelas A, dia akan langsung mendapatkan jadwalnya seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang, Ananda dan Selamat ini saya menggunakan nama biar lebih friendly gitu. Nah, ini kan udah selesai nih programnya. Coba kita coba lagi, tetapi kita jadikan dia B ya. Biar kita mencoba semua apakah berhasil program tersebut. Oke, kita enter, kita run lagi atau compile lagi. Kita masukin nama, misalnya kita masukin Sofi aja gitu ya. Apa nama lengkap? Nah, ini Sofi aja lah. Nama lengkap biar lebih enak. Oke, kita masukkan nilai B nih. Nilai B itu sekitar di atas 40 ya, berarti 56, 76, dan 60 misalnya ya, seperti itu. Oke, kita enter. Nah, dia mempunyai rata-rata 64, yang mana dia masuk kelas B dan dia langsung mendapatkan jadwal seperti ini. Nah, sebenarnya kita enter ya. Sebenarnya antara kelas B dan C itu sebenarnya sama saja, karena else if, dan kelas A pun sebenarnya sama saja. Kita coba lagi ya, ini kelas C ya. Oke, kita masukkan nilai kelas C itu di bawah 40, berarti 32, 20, atau 25. Nah, dia memiliki rata-rata pretest 25, yang mana itu berarti menyatakan bahwasanya dia masuk ke kelas C dan dia juga mendapatkan jadwal. Nah, tadi kenapa saya masukin apa namanya A underscore name, B underscore name, yang mana C underscore name, yang mana itu adalah kelas. Nah, saya sebenarnya tadi ingin mencoba jadwal ini dibagikan berdasarkan kelas. Jadi ada if else lagi di bawah nih. If kalau misalnya dia kelas A, berarti jadwalnya seperti ini dan denah kelasnya atau letak ruangan kelasnya di sini. Kalau dia kelas B di sini, kalau kelas C itu di sini, dan jadwalnya seperti ini. Namun saya sudah mencoba, ternyata saya belum bisa melakukan percabangan if else maupun else yang ada dua. Jadi ini kan satu nih, if sama else. Nah, saya belum bisa melakukannya jika ada dua. Jadi ada if pertama dan if kedua, saya belum bisa. Jadi saya menggunakan satu if saja. Jadi saya jadikan satu untuk jadwalnya ini. Nah, kita lanjut nih. Kalau misalnya dia yang nggak bisa nih, yang salah. Misalnya Aini Sofi Santi. Ini kita ngisi asal ya nilainya. 5.000. Nah, 434. Oke, enter. Nah, dia akan tetap menghitung rata-rata tersebut, yaitu dengan nilai 3.738, tapi dia tidak akan mendapatkan hasil pembagian kelas dan tidak mendapatkan jadwal di sini. Jika tadi diperhatikan sebelumnya, di kolom pertama ini dia akan ada muncul kelas, dan di kolom terakhir dia ada pembagian jadwal. Namun di sini
dia diperintahkan untuk memeriksa kembali nilai per materi yang telah dimasukkan, dan dia tidak mendapat jadwal karena input nilai yang dia masukkan salah, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena ini udah lebih dari 13 menit, mungkin udah mau 15 menit nih kayaknya. Sekian, terima kasih. Mungkin karena saking serunya kali ya pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.